Halo semuanya, apa kabar? Bulan ini kita ketemu lagi untuk sama-sama belajar Buddhisme melalui surat atau Gosho Nichiren Daishonin yang berjudul 8 Angin. Wah, angin apa tuh yang dimaksud di sini? Dan seperti apa ya latar belakang singkat dari Gosho 8 Angin ini? Begini ceritanya. Semuanya masih ingat kan dengan salah satu murid unggul Nichiren Daishonin yang bernama Shijo Kingo. Surat yang kita akan bahas kali ini adalah surat balasan dari Daishonin untuk Shijo Kingo dan diperkirakan ditulis pada tahun 1277. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, Shijo Kingo merupakan seorang samurai yang bekerja sebagai abdi untuk salah satu penguasa daerah Kamakura di Jepang saat itu. Dan tuan atau majikannya Shijo Kingo ini bernama Emma. Beberapa tahun sebelumnya, setelah Daishonin dibebaskan dari pengasingan di Pulau Sado, Shijo Kingo berupaya untuk mengajak Tuan Emma untuk ikut menjadi murid Daishonin dan memeluk kepercayaan pada ajaran Sutra Bunga Teratai. Namun, hal ini membuat Tuan Emma menjadi tersinggung. Saat itu, Tuan Emma adalah pengikut setia sekte Shingon yang ajarannya sangat bertentangan dengan ajaran Daishonin. Karena pengabdian Shijo Kingo yang sungguh-sungguh kepada ajaran Sutra Bunga Teratai dan sebagai murid setia Daishonin, dia mengalami penganiayaan dan rintangan yang bertubi-tubi. Bayangkan saja, mulai dari rakyat biasa hingga pejabat dan penguasa, banyak sekali yang membenci dan memfitnah Daishonin serta ajarannya dan juga kepada murid-muridnya. Shijo Kingo pun dikucilkan dan nyawanya terancam. Tanah miliknya disita dan jabatannya diturunkan. Dia pun diperintahkan untuk pindah ke provinsi lain yang jauh dari tempat tinggalnya. Para anak buah Shijo Kingo juga tidak luput dari penindasan ini. Atas semua ketidakadilan terhadapnya ini, Shijo Kingo yang diketahui memiliki karakter pemarah ini pun melaporkan dan menulis surat kepada Daishonin bahwa dia mempertimbangkan ingin menuntut permasalahan tanahnya ke pengadilan. Gosho kali ini adalah jawaban Daishonin kepada Shijo Kingo atas surat tersebut. Daishonin memperingati Shijo Kingo bahwa bagaimanapun juga Tuan Emma telah menunjukkan banyak sekali tindakan welas asih kepadanya. Atas dasar ini, Daishonin mengajarkan Shijo Kingo untuk tetap setia kepada tuannya dan untuk bertindak sebagai orang arif yang tidak terpengaruh oleh 8 angin. Hanya dengan mengutamakan kekuatan hati kepercayaan dan tidak menyimpan rasa dendam terhadap tuannya, barulah Shijo Kingo dapat berharap untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan ini. 8 angin merupakan ajaran dari Buddhisme tentang 8 kondisi atau keadaan dalam hidup yang dapat menghalangi kita untuk maju di jalan yang benar menuju pencapaian kesadaran Buddha. 8 angin tersebut adalah kemakmuran, kemunduran, aib, kehormatan, pujian, celaan, penderitaan, dan kesenangan. Kondisi yang terkesan baik ataupun buruk, semuanya bersifat sementara, sehingga dengan jalan hidup sebagai orang arif, kita belajar untuk tidak melekat ataupun mudah terpuruk terhadap kondisi apapun. Melalui surat ini, Daishonin memberikan Shijo Kingo banyak sekali arahan dan bimbingan yang sangat penting dan jelas. Salah satunya adalah agar Shijo Kingo selalu mengutamakan akal sehat dan suasana jiwa yang tinggi, bertindak sesuai ajaran Buddhisme, dan menanamkan doa yang sesuai dengan hati guru. Daishonin juga menghimbau agar tidak melanjutkan permasalahannya ke pengadilan dan tetap bertahan melayani tuannya dengan sepenuh hati. Pada bagian akhir dari surat ini pun, Daishonin mengajarkan Shijo Kingo untuk selalu berperilaku yang baik dan penuh martabat, dan jangan terpengaruh oleh keserakahan ataupun kemarahan. Surat ini betul-betul menunjukkan kepedulian dan welas asih dari Daishonin yang sangat tinggi untuk kebahagiaan muridnya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Shijo Kingo akhirnya menang mengatasi badai rintangannya. Dia berhasil mendapatkan kepercayaan dari Tuan Emma, tanah miliknya dikembalikan dan dilipat gandakan. Bahkan, Tuan Emma pun akhirnya ikut menjadi murid Daishonin. Setelah mengikuti semua nasihat dan bimbingan dari Daishonin, Shijo Kingo sungguh-sungguh membuktikan kemenangan yang sangat besar. Nah, bagaimana menurut Anda?
Kalau kita berada di posisi Shijo Kingo, kira-kira kita akan bertindak seperti apa ya? Setiap hari kita pasti mengalami banyak kejadian. Jadi gimana sih caranya supaya kita tidak terpengaruh oleh 8 angin ini? Melalui Gosho kali ini, kita juga belajar kembali tentang pentingnya kesatuan hati antara guru dan murid. Jadi, kalau doa yang selaras dengan hati guru barulah bisa terkabulkan, lalu doa kita harus seperti apa ya? Mari kita diskusi dengan gembira di pertemuan Chiku kita kali ini. Terima kasih banyak semuanya.